Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya beserta dengan rekan-rekan kelompok akan menyajikan topik pembahasan tentang tahap praproduksi media pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Tiara Arifa, nomor NIM 201102101, yang akan memandu jalannya presentasi dan juga penyajian materi oleh rekan-rekan kelompok. Kemudian perkenalkan pula rekan-rekan kelompok saya yang akan menyajikan materi, yaitu Kadek Febiona Reski dengan nomor NIM 201102003. Lalu ada Cindy Aprilia Yunitawati dengan nomor NIM 201102004. Kemudian ada Yogi Karisma Loga Maharta dengan nomor NIM 201102008. Sesi yang akan kita lalui bersama yaitu pertama sesi penyampaian materi dengan subbab. Yang pertama yaitu ide pokok dan ide penunjang. Lalu ada karakteristik audien, rumuskan tujuan, garis besar isi pesan, sinopsis, statement, naskah, jadwal syuting, kemudian pemilihan pemain, dan juga tempat dan peralatan. Lalu kita akan lalui juga sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada sesi klarifikasi oleh dosen. Baiklah, langsung saja kita ke sesi penyampaian materi. Kepada penyaji dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja kita membahas persiapan apa saja yang harus ditentukan pada tahap praproduksi media video pembelajaran. Yang pertama ada ide pokok dan ide penunjang. Ide pokok merupakan gagasan utama suatu program, sedangkan ide penunjang merupakan penjabaran tahap-tahap yang harus dilalui untuk mencapai ide pokok. Lalu, adapun ide penunjang dari ide pokok tersebut adalah yang pertama, siswa menentukan skala prioritas. Lalu selanjutnya, siswa memanage waktu belajar. Selanjutnya, siswa dibimbing secara berkesinambungan. Lalu siswa disediakan fasilitas belajar yang memadai. Lalu siswa dapat dukungan dari keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Lalu adapun prosedur pelaksanaannya seperti yang pertama, dibentuk kelompok dengan anggota misalkan 11 orang. Lalu yang kedua, secara bergantian, setiap anggota kelompok mengumumkan masalah dengan jelas. Lalu selanjutnya, anggota menyumbangkan ide-idenya, yang dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Lalu yang selanjutnya, setiap anggota kelompok sebanyak mungkin menyumbang ide dalam waktu yang ditentukan. Prinsip penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan brainstorming yaitu, yang pertama, setiap ide pada dasarnya mengandung aspek yang positif dan berguna. Lalu anggota kelompok tidak diberikan kesempatan bertanya. Dan dalam mempertimbangkan ide-ide, ada beberapa kriteria yang dapat dipergunakan, yaitu apakah ide itu menuju ke arah tercapainya tujuan program, lalu apakah dengan ide itu penonton akan belajar sesuatu, lalu apakah dengan ide itu kita telah memanfaatkan kelebihan video media pembelajaran, lalu apakah itu mungkin dilaksanakan dari segi teknis yang tersedia serta biaya yang ada. Dan memilih ide memerlukan teknik memilih yang sesuai, yaitu dengan menyusun secara bertingkat. Setiap ide diberi nomor urut sesuai dengan baik atau tidaknya ide, misalnya nomor 1 untuk yang terbaik, lalu nomor 2 untuk baik, nomor 3 kurang baik, dan seterusnya. Ide nomor 1 dikumpulkan untuk kemudian memperoleh yang baik. Lalu selanjutnya ada showdown, di mana showdown di sini yaitu setiap ide yang masuk ditulis pada selembar kartu lalu dicetak dan dibagi dua. Selanjutnya kartu teratas dari setiap tumpukan diambil untuk dibandingkan. Yang kurang baik disingkirkan dan yang baik diambil, seterusnya hingga dapat yang terbaik. Lalu apabila sejumlah ide telah terkumpul lalu disusun dengan menempuh beberapa jalan, yaitu ide disusun secara kronologis, selanjutnya berurutan dari satu peristiwa ke peristiwa berikutnya. Lalu ide disusun secara flashback, dimulai dari masa kini ke masa lampau, yang membandingkan atau mengontras antara dua hal. Lalu dari pecahan ke bulatan, jadi bagian objek diuraikan terlebih dahulu, kemudian keseluruhannya. Yang selanjutnya dari bulatan ke pecahan, artinya keseluruhan objek diuraikan kemudian bagiannya. Lalu selanjutnya mana suka, artinya penyusunan dilakukan suka-sukanya si penulis. Dan selanjutnya urutan penyusunan ide yang digunakan hendaknya dimulai dari yang sederhana sebelum menginjak ke penyajian ide yang lebih rumit. Lalu dimulai dari yang konkret sebelum menuju ke yang abstrak. Dan yang lainnya dimulai dari yang dikenal sebelum menuju ke yang belum dikenal. Baik, sekian yang saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cindy. Baik, terima kasih Yogi. Saya akan melanjutkan
Persiapan apa saja yang ada pada tahap praproduksi media video pembelajaran selanjutnya. Karakteristik audiens. Setelah ide muncul dan dirumuskan, dilanjutkan dengan penentuan siapa sasaran audiens secara jelas. Agar penyampaian isi pesan dapat tepat diterima oleh audiens, maka penulis naskah harus menganalisis karakteristik audiens mencakup 1. Latar belakang pendidikan. 2. Adat istiadat yang perlu diperhatikan. 3. Penguasaan bahasa pengantar. 4. Dan sebagainya. Merumuskan tujuan. Setelah ditetapkan karakteristik audiens, perlu dilanjutkan dengan perumusan tujuan program secara jelas. Tujuan dirumuskan secara jelas dan rinci menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah rumusan tujuan yang masih bersifat umum, belum spesifik. Tujuan umum dapat dijabarkan menjadi rumusan tujuan khusus yang lebih spesifik, operasional, dan dapat diukur keberhasilannya. Garis besar isi pesan. Garis besar isi pesan atau materi harus disusun dengan jelas. Pokok-pokok isi pesan yang akan disajikan untuk mencapai tujuan, maka perlu dilakukan penelitian dan survei. Kegiatan penelitian mempunyai 4 langkah utama, yakni 1. Mencari sumber informasi yang paling handal, reliable. 2. Mencari semua informasi yang berguna. 3. Memilih informasi yang paling relevan yang dapat digunakan untuk menulis naskah. 4. Mengecek bahwa informasi itu benar dan autentik. Perlu diketahui juga bahwa ada 4 langkah kegiatan dalam mengorganisir informasi, yaitu 1. Tuliskan setiap informasi pada kertas-kertas yang terpisah mengenai A. Sumber informasi, B. Jenis informasi, kelompok atau golongan informasi. 2. Tuliskan kata dan buah pikiran. Jangan ditulis kata-kata atau ucapan, yang penting adalah intinya. Pilihlah lebih dahulu semua informasi yang erat hubungannya dengan tujuan pembuatan program, baru kemudian dihimpun untuk mengisi kerangka cerita. 4. Tulis dengan singkat dan padat informasi-informasi yang penting sebelum sinopsis dan treatment. Sinopsis. Setelah garis besar isi pesan materi ditentukan, dilanjutkan dengan menuliskan sinopsis. Sinopsis adalah garis besar jalan cerita yang akan disajikan sesuai dengan isi program secara tematis. Sebagai dasar menulis sinopsis, perlu dipikirkan cara menuangkan pikiran berupa konsep yang menyangkut 1. Struktur program. 2. Kerangka program. 3. Style atau gaya. 4. Karakteristik media video. Treatment. Treatment adalah bentuk atau kerangka program sebagaimana yang akan nampak pada layar monitor nanti. Jikalau penulisan sinopsis masih menggunakan bahasa tulis, maka treatment sudah harus menggunakan bahasa visual. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh Febriona. Baik, terima kasih Cindy. Saya akan melanjutkan pembahasannya. Jadi yang harus dipersiapkan berikutnya adalah naskah. Hasil eksperimen coba-coba dengan storyboard, kemudian dituangkan dalam bentuk skrip atau naskah program. Tujuan utama penulisan naskah adalah sebagai pedoman dan pegangan bagi sutradara, pemain, dan seluruh kerabat kerja yang terlibat dalam pembuatan suatu program. Format penulisan naskah program video pada umumnya dalam bentuk kontrol atau halaman berkolom 2, di mana kolom sebelah kiri untuk menampilkan bentuk visualisasinya dan kolom di sebelah kanan untuk menampilkan segala sesuatu yang berhubungan dengan audio. Kemudian harus dipersiapkan juga jadwal syuting. Setelah naskah sudah final dan siap untuk diproduksi, maka selanjutnya disusun jadwal pengambilan gambar atau syuting. Dengan disusunnya jadwal akan memberikan kemudahan bagi seluruh kerabat kerja produksi dalam memproduksi program video pembelajaran. Setiap tahapan kegiatan produksi diberikan waktu tertentu sehingga program video pembelajaran dapat selesai tepat pada waktu yang direncanakan dengan kualitas yang maksimal.
Lalu pemilihan pemain. Satu aspek penting yang juga tidak dapat diabaikan dalam tahap praproduksi ini adalah menyiapkan pelaku atau pengisi acara sebagai pengantar isi pesan yang akan disampaikan. Kekuatan watak dan karakter pelaku berkontribusi besar terhadap kejelasan dan kebermaknaan isi pesan. Untuk itu, dalam mencari dan memilih pelaku hendaknya diperhatikan kemampuan pelaku untuk menyajikan isi pesan sesuai dengan watak dan karakteristik yang dikehendaki naskah di samping penampilan secara fisik dan juga tempat dan peralatan. Diperlukan perencanaan yang matang dalam menentukan tempat dan perlengkapan yang akan digunakan. Misalnya, apabila tempat yang digunakan untuk syuting adalah sebuah ruang kelas, maka perlengkapan dari sebuah kelas harus disiapkan seperti papan tulis, penggosok papan tulis, kapur atau spidol, meja, taplak meja, vas bunga, kursi, gambar-gambar di dinding kelas, dan media belajar. Maka perlu kiranya dibuat daftar lengkap atau equipment list dari seluruh peralatan yang dibutuhkan. Ada 3 unit pokok peralatan yang diperlukan sebagai alat produksi, yakni unit perekam gambar, unit peralatan perekam suara, unit peralatan pencahayaan. Setiap unit membuat daftar peralatan sendiri-sendiri itu mengecek kelengkapan peralatan. Daftar itu dipakai untuk mengecek kembali ketika produksi sudah selesai dan peralatan harus dikembalikan lagi dengan lengkap. Sekian yang saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih banyak atas penyajian materinya rekan-rekan. Baiklah kepada audiens, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Kami mohon saran dan kritik yang membangun. Sekian dari kami. Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni.